tahun kemarin. Maka kita pun menginginkan pemimpin yang berkualitas, bukan berdasarkan identitas dan lain sebagainya. Yang berikut, ini nama saya pasti Rona, lebih-lebih suka bisikun. Wesuma juga waktu itu cukup haula oke wain, mungkin hawin nama saya tasi balu, tasi tehen mak mungkin ladun, tapi saya ada maya tene. Si atene kalau haus tama, los do ini nama saya Imirona haus tama. Tapi kenapa saya memilih untuk bertahan? Ada 3 alasan ini nama saya. Saya secara pribadi, secara subjektif, juga pertimbangan politik saya itu ada. Tidak semata-mata saya brutal ataupun mengambil keputusan sepihak yang tidak berbobot. Tadi Bos Deki sudah singgungkan, tadi Bapak Vincent sudah singgung soal itu. Kenapa saya memilih untuk menjatuhkan pilihan saya pada Bapak Emmanuel Dahak dan memilih bertahan? Ada 3 pertimbangan politik saya ini nama saya. Yang pertama dari aspek spiritual. Spiritualitas ini Bapak Vincent Daletian, Bos Daletian. Yang kedua dari aspek sosialitas atau sosial kemasyarakatan. Yang ketiga dari aspek intelektualitas. Dari aspek pemahaman, pengetahuan tentang birokrasi desa. Karena konteksnya hari ini kita berbicara tentang pilkades. Ini pertimbangan politik saya dan Mas ya, kenapa saya memilih bertahan. Kita kupas satu-satu. Kita dalih ide-ide. Spiritualitas. Saya maklah pernah hari Bapak Manu, Bos Dale Bahaya Gereja. Saya maklah hari kalau Bapak Gereja hari Bapak Manu. Halo sayang, gua dulu. Maklah Bapak Gereja berarti hari. Iya. Satu lagi. Hili memang punya spiritualitas yang kuat ini nama manusia. Karena hanya orang yang punya iman kuat yang bisa menahan diri dari godaan-godaan duniawi. Sampai detik ini nama manusia 90%, 10%-nya manusiawi. Saya masih percaya Bapak Manuel Dauk ketika terpilih nanti dia akan menahan diri dari godaan tentang apa itu dana desa. Saya masih percaya 90% Bapak Manuel Dauk tidak akan tergoda dengan dana desa. Karena secara spiritualitas Bapak Manuel Dauk punya fondasi yang cukup kuat. Jujur ini nama manusia. Jujur, ada berapa tokoh spiritual orang tua yang saya kagumi di sini? Bapak Manuel Dauk Nahak, Bapak Jimmy Makbalin, Bapak Lipus Atok Seran, Bapak Mujikir yang disuka bisikun, sama Bos Deki. Ini tokoh orang tua yang tidak pernah berhalangan untuk ke gereja. Ini orang-orang yang saya kagumi secara spiritual ini nama manusia. 5 orang tua ini cukup kuat spiritualitasnya. Hau kagum orang tua 5 maka kau temine. Suka bisikunnya kan Bapak Mujikir secara spiritualitas. Ini luar biasa. Dan ketika ingin memilih seorang calon pemimpin ini nama manusia, fondasi pertama minimal dia harus kuat secara spiritualitas. Kalau lanaran tambah gereja ini nama manusia, ita hari bamon. Neom bit kalai haradan nama desa. Bebas ini nama manusia. Jadi yang bermain isu tentang dana desa itu omong kosong. Ok iman dimus amisi ragu mah. Ot dale imano. Terus kalai. Jadi seperti itu. Yang kedua, alasan yang kedua secara sosialitas. Sosial, aktivitas sosial kemasyarakatan Bapak Manuel Daok. Selama makene dari 3 dusun. Sukabisikun, Wemasa, no Wesuma. Semak selama pernah undang Bapak Manuel Daok, tuirnya acara lah pernah mai. Saya memang pernah undang Bapak Manuel Daok mai, tuirnya acaranya lah mai. Berarti beliau ini sebelum jadi pemimpin pun beliau sudah habiskan waktunya dengan masyarakat di akar rumput. Sama kurang kira-kira. Ini akar kiri yang ini undan mai berkamuflase, berpura-pura baik saat politik. Ini akar hili yang memang model ini ya. Hili yang ini memang mai lorong mai lihat mos, dia tidak pernah mengkamuflase dirinya, lah membungkus dirinya dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang nama dia. Hili yang ini memang lorong mai lihat mai tulus hamutu ko ita. Beles. Ini aspek yang paling menentukan nama dia. Kalau seseorang pemimpin yang mati jiwa sosialnya, dia tidak akan habiskan waktunya untuk berpikir tentang banyak orang. Dia tidak akan habiskan waktunya untuk bertindak tentang banyak orang. Ini nama dia. Tetapi sebelum jadi pemimpin pun, dia sudah berpikir tentang banyak orang, dia sudah bertindak tentang banyak orang. Ini nama dia kata ragu. Dia adalah pemimpin yang merakyat. Percaya itu. Dia adalah pemimpin yang merakyat. Karena sebelum jadi pemimpin pun, dia sudah habiskan waktunya bersama masyarakat. Ima tu ini pemimpin model nebe kira-kira. Ima tu akar model nebe. Makuin berpura-pura nih sih kan?
Tapi terserah, ini kan penilaian Inano Amasia. Tapi saya hanya menjual nilai jualnya dari seorang kandidat yang saya perjuangkan hari ini. Dengan teman-teman tim semua, no ita hotu-hotu makanya. Saya punya tugas untuk mengkampanyekan nilai jual dari seorang kandidat. Selukusnya ini nilai. Silakan ini nilai. Silakan. Yang ketiga Inano Amasia dari aspek intelektualitas. Pengetahuannya terkait konteks hari ini tentang birokrasi desa. Saya memang meragukan Bapak Manuel Daok punya pelayanan publik di desa. Selama ini pernahkah ada yang dipersulit secara administrasi? Pernah? Ada yang dipersulit secara administrasi? Tidak ada beliau ini. Beliau ini sekalipun pada waktu itu ada konteks-konteks politik tertentu, dia tidak pernah mendiskriminasi siapapun. Dia pernah membedakan pemilihnya KNN-nya pemilih yang ini. Tidak pernah beliau ini. Siapapun yang datang kepadanya, yang dia lihat adalah masyarakat Lita Mali, maka dia tidak mempersulit siapapun. Jadi beliau adalah calon pemimpin yang siap hari ini tanpa membedakan masyarakatnya, yang siap tanpa memberikan perbedaan perlakuan terhadap rakyatnya. Beliau, saya mau kata jujur, saya mungkin agak sedikit metafor, beliau adalah untuk konteks Lita Mali, Bapak pluralis. Tidak membedakan siapapun, mau Tetun, mau Fehar, mau apapun itu. Beliau tidak membedakan siapapun. Maka saya ingin katakan, secara konteks Lita Mali, beliau ini Bapak pluralis. Dia pernah membedakan itu. Dan saya yakin dan percaya, ketika amanat ini pada beliau pun, dia tidak akan pernah membedakan pendukung 1, 2, 3, dan 4. Yang dia tahu, ini semua adalah masyarakat Lita Mali. Saya yakin dan percaya, sama berjuang, secara konsep, sama dengan Bapak Manu kenapa hari ini saya pilih, selain ilmu pengetahuan, selain kapasitasnya, selain kemampuannya di bidang birokrasi desa, beliau punya konsep yang jelas, punya visi misi yang jelas sebagai nilai jual untuk cita-citanya selama 6 tahun Pak Oin untuk Lita Mali. Ini menjadi satu alasan Inano Amasia. Jadi kalau seorang pemimpin yang hari ini mau jadi calon baru datang konsepnya tidak jelas, hatune madai, kita hili Inano Amasia. Kita hili. Itu pemimpin yang bobrok, yang mau menduduki kursi nomor 1 dengan cara yang kotor, maka percayalah, kelak dia akan menjadi pemimpin yang kotor. Karena hari ini sebelum menjabat pun, dia sudah tidak menghargai hak-hak asasi orang lain. Maka kelak dia pun tidak akan menghargai hak asasi rakyat. Dia tidak akan menghargai hak-hak rakyatnya. Karena jelas saya mau hargai bahkan hak. Kita hilih, Inano masih memang kita pakai. Itu calon yang tidak berbobot. Jadi kami berkomitmen, hari ini kami mau berkonstelasi politik pilkades hari ini dengan cara yang berkualitas, agar kelak kami hasilkan pemimpin Lita Mali yang berkualitas. Itu komitmen kami, dan itu juga menjadi orientasi politik kami. Bukan semata-mata ambisi untuk kursi nomor 1 Lita Mali, tidak ada. Dari 3 aspek ini saya pikir cukup Inano Amasia. 3 standar pemimpin yang saya pilih ini. Kenapa saya jatuhkan pilihan kepada Bapak Manuel Daok ini cukup untuk memberi saya ambil keputusan bahwa kenapa saya harus mengalah dan saya harus ambil keputusan kepada Bapak Manuel Daok. Karena menurut saya secara pribadi Inano Amasia, ini kan pertimbangan politik aulat ini. Secara pribadi hanya beliau yang memenuhi 3 standar yang saya tetapkan ini. Hanya beliau. Maka saya memilih beliau tanpa saya melihat identitas politik pilkada dan lain sebagainya. Dan satu lagi, saya mengalah bukan berarti kalah sebelum bertanding. Lai Inano Amasia. Tidak. Tetapi pengakuan terhadap kelebihan orang lain itu adalah manifestasi dari kebesaran jiwa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak cemburu. Yang mau mengalah dan mengakui kelebihan orang lain hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak cemburu. Paham cemburu? Bos dekina kita kena cemburu sosial wain basu. Kalau model ini telah maju Inano Amasia. Kalau hari ini saya ambisi dan saya cemburu, saya tidak akan kasih kesempatan untuk Bapak Manuel Daok. Tapi orientasi politik saya adalah untuk masyarakat, untuk Lita Mali yang berubah. Maka saya tanpa memilih apapun, pilihan saya adalah Bapak Manuel Daok. Karena secara kualitas, 3 standar yang saya kasih tadi, segi spiritualitas, segi sosialitas, segi intelektualitas, saya apa? Jauh level saya di bawah Bapak Manuel Daok. Jauh kalau untuk saya mau sandingkan dengan beliau. Maka hari ini saya menyadari kondisi saya menyadari kapasitas saya menyadari kemampuan saya bahwa saya tidak bisa bersanding dengan beliau.
Itu keputusan politik saya Inano Amasia. Jadi tidak ada kepentingan lain. Tidak ada kepentingan lain. Jadi saya pikir 3 standar ini cukup untuk menjawab kenapa saya ambil keputusan untuk jatuhkan pilihan para Bapak Emmanuel Daok Nahak. Yang terakhir, Inano Amasia, ini sudah mau masuk H-3. Sekedar himbauan untuk tim-tim di dusun. Kita jangan kasihkan kendor sampai tanggal 9. Jangan kasih kendor. Pertarungan harga diri sedang dimulai. Kalau kita malu, apapun terjadi, kita harus menang. Menang. Pertarungan harga diri sedang dimulai. Jadi aku Maluku Ansia, khususnya untuk tim, saya atas nama tim di desa untuk menghimbau teman-teman semua, jaga H-3 ini, jaga. Pasti ada isu-isu yang dibangun untuk black camping, money politik. Hati-hati, kita jaga rapat. Boleh pintunya terbuka, tapi hati kita jangan terbuka untuk siapapun selain Bapak Emmanuel Daok Nahak. Bela Inano Amasia. Tetapi isu yang paling kuat saat ini, jika ada yang bermain politik, money politik Inano Amasia, dia akan ada 2 pilihan. Simunya kosan, tuba nomor 5. Betul. Bela. Kalau kita mau kasih sedikit hantaman, buat rekaman. Rekam dia. Karena secara konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah jelas tertuang dalam pasal 280 ayat 1J. Baik itu peserta, pelaksana maupun tim, jika memberikan uang atau materi lainnya untuk masyarakat, tangkap. Karena ada sanksi hukum. Itu tertuang dalam pasal 523. Maksimal kurungan penjara 2 tahun, minimal denda 24 juta. Mati. Jadi emi maka tu halone halau ba. Atau hela emi wan fensi halau ba. Emi wasan 24 juta tu denda halau ba. Emi ida maka tu bot halau maka tu mate. Nawa. Los kalai. Los. Jadi saran saya, kita yang pendukung Bapak Emmanuel Daok Nahak, mari kita tutup pintu hati kita, tapi jangan tutup pintu rumah. Boleh? Jangan tutup pintu rumah. Karena kita sila selu kali tidak lama tak kita seperti budaya apa visi Bapak Emmanuel Daok, kita ingin melestarikan dan memelihara budaya kita. Sede tita foli, sede tita simo, sekariknya maya ita guma. Bele? Bele. Baik, terikat uji haut terakhir kali maknya det kita halua tanggal 9 itu tuba nomor 5. Tuba nomor 5. masih bendera hung, masih bisa masih bele-bele maknya. Masih maknya dia. Oke, baik, terima kasih. Kau kan lihat puan ida ruamak, latama minion holaran, tahu baliur. Sekarik sama dan kona bayi puan, tahu ba puana. Hanukumania tanggal 9 Hodi Batu nomor 5. ya, terima kasih banyak. Maromak helanoita. Amin.